Biografi singkat Syekh Abdurrauf Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Syekh Abdurrauf Singkil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala, bahasa Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala. Masa muda dan pendidikan. Abdurrauf Singkil lahir di Singkil, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil Aceh, pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mulanya belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah, untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru, pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam, selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar, Abdul Qadir Al-Maurir. Hasil karya, sepanjang hidupnya, tercatat Syekh Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis, yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid terjemah pemberi faedah, adalah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdurrauf, kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam, Selimum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teuku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singkili lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya, diabadikan oleh Profesor Mesingge dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijk Akademik Delft, Leiden. Di dalam buku tersebut, diulas isi kitab As-Singkili yang berjudul Miratut Tulab fi Tahsil Ahkamis Syariah lil Malik Al-Wahhab. Mufti Kerajaan. Selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdurrauf As-Singkili dipercayakan sebagai mufti kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar, dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap kepemerintahan ratu-ratu di Aceh. Tarekat Syatariah. Menurut Syekh Muhammad Nakuib Al-Atas, Syekh untuk Tarekat Syatariah Ahmad Al-Kushashi adalah salah satu gurunya. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu, atas karya Al-Baidawi berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul, Turki tahun 1884. Pengajaran dan karya. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah, 1662 Masehi, dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariah yang diperolehnya. Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan, dari Pariaman Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Asyumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdurrauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Miratut Tulab fi Tahsil Mawaizil Badi Rifat Al-Ahkam Asy-Syariah li Malik Al-Wahhab, karya di bidang fiqh atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Tarjuman Al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan Hadits Arba'in karya Imam Al-Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Sakiyatuddin. Mawaiz Al-Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak.
Tanbih al-Masyi, merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat al-Muhtajin ila Masyrah al-Muwahhidin al-Qailin bi Wahdatil Wujud, memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Daqaiq al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Wafat, Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693, dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dejah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakapkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Keberadaan makam Syekh Abdurrauf As-Singkili dipercaya memiliki 2 makam. Satu berada di Desa Dejah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di Desa Kilangan, Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Krueng Singkil. Banyak peziarah mendatangi makam ini, baik dari Aceh maupun dari luar daerah seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syiah Kuala berada di bibir Selat Malaka. Seperti halnya di Singkil, lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan makamnya dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong Aceh, oleh pemerintah daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.